Halo sahabat Beta, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sahabat. Nah, saat ini saya sedang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus sahabat. Nah, di kantor Badan Pusat Statistik ini nanti kita akan cari tahu terkait sensus penduduk online. Nah, sudah sejauh manakah sensus yang dilakukan? Nah, mari kita masuk ke dalam, kita cari tahu bersama-sama sahabat. Nah sahabat, saat ini saya sudah ada di depan ruangan di pintu masuk tempat pelayanan statistik terpadu. Nah mari kita masuk ke dalam, kita tanya-tanya langsung terkait sensus penduduk online sudah sejauh mana di Kudus ini. Apakah sudah banyak, sudah memenuhi target atau bagaimana, termasuk manfaatnya apa. Mari kita masuk ke dalam, kita tanya-tanya langsung. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Ida, Ya. Kalau sensus penduduk online sendiri ini sudah dimulai sejak kapan, Bu? Dimulainya sejak 15 Februari 2020, Mas. Kalau jadwal awalnya itu sampai 31 Maret 2020, dikarenakan ada pandemi, ini diundur sampai 29 Mei 2020. Dan saat ini, Bu, itu sudah seberapa jauh atau berapa persen warga Kudus yang sudah ikut sensus ini? Pengisian. Oh iya. Untuk kakaknya itu sudah 59.888 kakak, atau kalau untuk jumlah penduduknya itu sudah 231.021 penduduk yang melakukan pengisian SPO. Kalau di persentase itu sudah mencapai 22,05% dari total jumlah penduduk Kudus. Namun kalau dari target SPO Kudus ya, kita dulu menargetkan 36,96% penduduk Kudus yang berpartisipasi SPO. Ini sudah mencapai 60,24%. Sudah lumayan bagus lah untuk pencapaiannya, Bu ya. Kalau jumlah warga Kudus sendiri, Bu, itu ada berapa, Bu? Jumlah ini jumlah kakak di Kudus, ya. Itu ada 271.614 kakak. Dan sejauh ini, Bu, apakah ada kendala atau bagaimana dalam pencapaian target itu, Bu? Kalau pencapaian target tidak ada sih, Mas, ya, tidak ada. Dan kami sangat berterima kasih kepada Pemda Kudus yang sudah banyak membantu ya, untuk istilahnya mengajak warga Kudus untuk mengikuti SPO atau sensus penduduk online ini. Juga kepada Disdikpora dan Kemenak Kudus yang sudah menghimbau siswa yang sekarang sedang belajar di rumah untuk melakukan sensus penduduk online atau membantu orang tuanya untuk mengisi sensus penduduk online sebagai tugas selama belajar di rumah. Itu sangat membantu sekali. Responnya sangat luar biasa. Untuk ini, Bu, waktu cara pengisian itu biasanya ada hal-hal atau tips apa gitu yang biasanya kan kadang ada yang gagal atau bagaimana gagal dulu ya. Sebelum melakukan pengisian kita harus menyiapkan dulu dokumen yang diperlukan ya. Yang pertama itu KTP ya, dan KK. Kemudian akte nikah ya kalau ada, atau misalkan sudah bercerai itu bisa disiapkan akte cerai, karena nanti di dalam pertanyaan itu ada pertanyaan nomor akte nikah.
untuk yang statusnya menikah atau nomor akta cerai untuk yang sudah bercerai itu. Yang penting kita siapkan dulu semua data-data yang diperlukan tadi. Nah, setelah kita siap, baru kita login ke website sensus.bps.go.id gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang tidak bisa login karena biasanya itu terkendala masalah database, Mas. Nah, untuk yang melakukan pembaruan KK di atas bulan Juli 2019 itu sering gagal, nah, karena kita mengambil link datanya itu sebelum Juli 2019 dari Dukcapil. Jadi solusinya itu menggunakan arsip KK lama untuk login. Nah, itu insya Allah bisa. Dan untuk pertanyaan selanjutnya disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Seperti itu. Oke Bu, bisa minta tolong nggak Bu untuk mempraktekkan Iya. secara ini langsung caranya. Oke. Yang pertama kita buka website ya. Alamat linknya yaitu sensus.bps.go.id ya. sensus.bps.go.id ya. Kita pilih bahasa Indonesia saja ya. Dan kita scroll ke bawah. Kita masukkan NIK salah satu anggota keluarga. Tidak harus kepala keluarga. Bisa ayah, ibu atau anak ya. Nah, kalau untuk saya ini saya isikan dulu ya. Ya. Kode CAPTA ini ya. Kita masukkan kode CAPTA-nya. 37661 ya. Dan kita klik cek keberadaan. Setelah itu kita masukkan password ya. Password ini bersifat rahasia ya. Kita masukkan password bebas ya, dan kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Kemudian kita klik pertanyaan keamanan untuk mengantisipasi apabila suatu saat kita lupa dengan password yang sudah kita buat. Misalnya ini ya, misalnya nama hewan peliharaan pertama Anda. Jawabannya apa, Mas? Kucing katakan ya. Dan kita klik buka password. Oke. Setelah selesai membuat password, kita klik mulai mengisi. Ya. Oke. Kita pilih bahasa Indonesia. Oke, kita isikan sesuai dengan kondisi saat ini ya, alamat keluarga saat ini ya. Pilih saja Jawa Tengah, kemudian kabupatennya apa, dan seterusnya ya. Oke, kita isikan alamat keluarga saat ini ya. Dari provinsi kita tinggal pilih Jawa Tengah ya, dan kabupaten, kecamatan, desa sampai RT RW. Di sini sudah ada pilihannya, tinggal diklik saja yang sesuai dengan alamat kita, dan jalan dan nomor urut rumah kalau ada. Setelah selesai, kita mengisikan keterangan tempat tinggal keluarga. Status kepemilikan tempat tinggal saat ini, apakah milik sendiri atau kontrak atau bebas sewa atau barangkali menempati rumah dinas. Nah, itu kita ngisi sesuai dengan kondisi rumah tempat tinggal kita saat ini. Berarti milik sendiri ya. Nah, karena kebetulan rumah milik sendiri ya Mas ya. Iya Bu. Oke. Selanjutnya tentang penggunaan listrik. Nah, apakah tempat tinggal ini menggunakan listrik? Kalau iya, ya, menggunakan daya yang berapa? Apakah 1300 atau 450 atau menggunakan listrik PLN tapi tanpa meteran? Misalnya itu kita istilahnya itu nyantol tuh Mas, ya. Kita kan menggunakan listrik tapi tidak punya meteran. Nah,
atau kita sama sekali tidak menggunakan listrik. Nah, misalkan ini kita isi apa mas? Ya, ada dengan 450. Nah ini, oke. Setelah itu menuju ke pertanyaan selanjutnya. Apa sumber air minum utama yang digunakan keluarga saat ini? Apakah air kemasan, atau air isi ulang, atau ledeng, atau air dari pompa atau sumur pompa, atau dari sumur timba, atau dari mata air, atau dari sungai atau danau, atau air hujan dan atau air lainnya. Nah, yang digunakan apa nih mas? Dari sumur atau dari air isi ulang? Atau ledeng? Isi ulang. Oke. Dan lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Apakah di rumah ini ada fasilitas jamban atau tempat buang air besar dan septic tank? Ada atau tidak? Nah, ini kita isikan sesuai dengan kondisi di keluarga kita. Misalnya ini ya dengan septic tank ya mas ya? Iya. Dan pertanyaan yang kelima, apakah jenis lantai terluas rumah ini? Ya? Apakah keramik, atau ubin, atau semen, atau kayu, atau bambu, atau lantainya masih tanah, atau yang lainnya? Nah, punya Mas Rosat apa ini? Keramik? Keramik Bu. Oke. Setelah selesai ya, kita klik lanjut. Nanti otomatis ya akan keluar nama-nama anggota keluarga seperti yang di kakak ya, seperti contohnya ini sudah keluar langsung nama-namanya. Kita tinggal mengupdate sesuai dengan kondisi saat ini ya. Kita mulai dari yang pertama, klik lanjut ya, tekan Sri. Keberadaan, apakah nama ini masih ada di keluarga ini atau mungkin maaf barangkali sudah pindah atau meninggal. Nah, ini kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Pak Kamsri masih ada? Masih Bu. Oke. Atau misalkan dia sudah pindah, itu pindahnya kemana, kita tuliskan di sini. Nanti otomatis sistem akan istilahnya menyebut sendiri. Oke. Ini nomor, ini juga sudah otomatis keluar nomor kakak ya, dan nicknya juga otomatis keluar. Nah ini yang kita isi adalah mulai nomor 4 ya, jenis kelamin ya, kita pilih laki-laki, dan tempat lahir kita isikan, dan provinsi tempat lahir, dan seterusnya. Nah, di mana mas? Oke Bu. Oke, kita isikan per masing-masing anggota keluarga ya, dari keberadaan, kemudian untuk nomor kartu keluarga dan nomor NIK ini otomatis sudah ada di sini ya. Kita langsung ke nomor 4, jenis kelamin, kemudian tempat lahir ya. Kita tinggal klik saja, kita pilih saja sesuai tempat di mana dia lahir, dan ini kabupatennya ya. Selanjutnya yaitu tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir ya. Kalau umurnya otomatis keluar sendiri hasil penghitungan umurnya. Dan status hubungan dengan kepala keluarga, apakah kepala keluarga suami atau istri, dan seterusnya. Dan ada lagi pertanyaan, apakah alamat tempat tinggal sama dengan alamat tempat tinggal keluarga saat ini? Kan bisa jadi berbeda ya. Ini kita pilih ya atau tidak. Kalau misalkan tidak, kita isikan nama alamat tempat tinggal yang sekarang ditempati. Kan? Sejak kapan tinggal di alamat yang sekarang? Ya, kita isikan mulai bulan apa dan tahun berapa mulai tinggal di alamat yang sekarang. Dan pertanyaan yang ke-8, apakah memiliki akte kelahiran dari kantor catatan sipil? Kita isikan iya ya, misalkan punya akte kelahiran, kita klik iya. Kemudian keluarga negaraannya, apakah WNI atau WNA. Kemudian suku ya, ada pertanyaan tentang suku, dan agama ya. Dan status perkawinan, apakah belum kawin, dan seterusnya. Kemudian ijazah pendidikan tertinggi yang ditamatkan ya.
yang sudah ada ijazahnya, bukan yang sekarang sedang diduduki. Nah, misalkan sekarang sedang sekolah di SMA, berarti ijazah tertingginya yaitu SMP, bukan yang SMA, karena yang SMA belum lulus, belum ada ijazahnya. Kemudian pertanyaan yang ke-14, apakah bisa berbahasa Indonesia? Dan pertanyaan ke-15, aktivitas yang biasa dilakukan, apakah bekerja atau tidak? Kemudian apakah ikut mengurus rumah tangga? Nah, mengurus rumah tangga ini tidak terbatas hanya yang berstatus sebagai istri, suami juga bisa, anak juga bisa, apabila dia ikut membantu mengurus rumah tangga, misalkan menyapu atau mungkin mencuci, itu dianggap mengurus rumah tangga. Dan sekolah atau kuliah atau yang lainnya, lainnya. Kegiatan lainnya itu misalkan kita ikut kegiatan organisasi di sekitar wilayah kita, misalkan pertemuan PKK atau pertemuan RT RW, atau kita ikut klub olahraga dan lain-lain. Kalau kita bekerja, ada pertanyaan yang ke-16. Apakah pekerjaan utama kita? Kita tuliskan. Ini ada 155 pilihan jawaban. Kita tinggal pilih yang sesuai dengan kondisi kita. Yang 16B-nya ini deskripsi lengkap. Deskripsi lengkapnya. Ya. Detailnya. Dan yang 17, status pekerjaan. Apakah berusaha sendiri, atau sebagai buruh, atau sebagai pekerja keluarga. Kalau sudah selesai, kita klik lanjut. Setelah selesai untuk masing-masing ART, maka akan keluar ringkasan pengisian sensus seperti ini, ya. Nah, ini terlihat, ini ada status datanya sudah update artinya semua sudah kita update. Kalau ada pertanyaan terlewat, otomatis di sini akan keluar tulisan belum update, tandanya silang. Nah, kita harus kembali lagi ke pertanyaan tersebut dan kita melengkapi isian jawabannya. Kalau semua sudah update, ini ada tiga anggota keluarga sudah update, ya, dan kita klik tombol kirim. Atau kalau kita masih belum yakin, dengan isian jawaban, kita bisa klik simpan sementara. Nah, kalau simpan sementara, suatu saat kita masih bisa mengedit apabila kita mau membetulkan isian di dalamnya, ya. Ini kita sudah yakin dengan isiannya, kita klik tombol kirim. Nah, ada tulisan berhasil, ya. Oke. Artinya data kita sudah terekam di sistem sensus penduduk online. Dan kita bisa unduh bukti pengisian. Klik ini, ya. Unduh bukti pengisian bahwa kita memang sudah melakukan pengisian sensus penduduk online. Kita download, ya. Buka. Wida, kalau manfaatnya sendiri, Bu, ikut sensus online ini, Bu, manfaatnya itu apa sih, Bu, sebenarnya? Artinya kita ikut mensukseskan program nasional, Mas. Karena sensus penduduk ini tujuannya kan menuju satu data kependudukan Indonesia, ya. Kita dengan sensus penduduk ini bisa menghitung data jumlah penduduk, distribusi, komposisi, ya, dan karakteristik penduduk Indonesia. Ini sangat penting sekali untuk perencanaan kebijakan pembangunan, Mas. Contohnya, pemerintah mau membangun sekolah atau membangun rumah sakit. Kalau tidak tahu data jumlah penduduknya, kan sulit untuk melakukan pembangunan atau kebijakan yang lain seperti itu. Nah, sahabat, itu tadi hasil liputan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus yang saat ini sudah melakukan perekaman secara online, ya, sensus penduduk secara online yang saat ini sudah mencapai sekitar 60% dari target yang ditetapkan oleh BPS Kabupaten Kudus. Nah, ternyata sensus penduduk online ini sangat bermanfaat, sahabat, untuk mengetahui tipikal demografis dan statistik yang ada di daerah tertentu ketika akan dilakukan pembangunan, seperti itu.
Jadi mari kita dukung program pemerintah, kita ikut mendaftar dan mengikuti sensus penduduk secara online. Nah, semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.